apa kabar semuanya mama-mama di rumah? Kembali lagi sama saya, Mama Ray. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih caranya kompres demam yang baik, yang benar pada anak. Kemarin kan kita udah bahas tuh, gimana caranya mengatasi flu tanpa obat. Nah, sekarang kita bahas gimana sih kalau misalkan flu disertai demam pula. Oke, sekarang kita bahas ya. Nanti kedepannya kita akan membahas dulu sedikit aja mengenai cara kompres yang dingin atau yang panas yang sebaiknya harus dilakukan ya. Tapi sebelumnya mama-mama di rumah pencet dulu lonceng sama subscribe-nya ya, biar nanti ketika Mama Ray memberikan share-share yang lain, memberikan tips-tips yang lain, mama-mama di rumah tahu. Oke? Baik, sebelumnya Mama Ray akan menjelaskan dulu gimana sih kompres yang baik dan benar itu, air hangat atau air dingin. Ayo, siapa yang tahu? Jangan-jangan mama-mama di rumah masih kompresnya pakai air dingin. Bukan mah, itu salah banget. Kompres itu yang benar itu pakai air hangat, walaupun kepala dan badan si adek itu lagi hangat, lagi panas, tapi tetap kompresnya pakai air hangat. Kenapa? Jadi gini ya, istilah mudahnya biar kita semua mengerti. Sedikit aja saya akan jelasin. Kalau misalkan panas itu kan yang pertama dimulainya dari kepala. Nah, di dalam otak itu kalau misalkan mama-mama di rumah mengompres anak dengan air es atau air dingin, si otak itu akan memerintah kepada hipotalamus namanya. Di luar lagi dingin tuh, di luar lagi dikompres air dingin, ayo naikkan lagi suhunya. Nah, seperti itu. Bahasan sederhananya tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan dikompres air dingin, otomatis si otak akan terus memerintahkan, ayo panaskan lagi, ayo panaskan lagi. Nah, seperti itu sederhananya. Jadi mama di rumah walaupun si dedenya panas, tetap kompresnya pakai air hangat. Untuk cara-caranya sekarang lebih simpel daripada kemarin dan tentunya tidak akan menggunakan biaya. Yang pertama, tetap air hangat, kemudian 4 buah waslap. Kok banyak banget? Harus 4, kalau bisa lebih ya. Setelah itu ada handuk. Nah, kemudian mama buka seluruh pakaian si dede bayi kecuali celana dalam, dan seka seluruh badannya seperti mandi aja, diseka, dilap seluruh badannya ya. Kemudian setelah itu keringkan dengan handuk seperti setelah mandi. Setelah itu mama menggunakan waslap yang 4 ini. Yang satu masukkan air hangat, kemudian tempel di kening. Yang kedua tempel di leher. Yang ketiga dan yang keempat di setiap lipatan-lipatan kedua ketiak. Kenapa? Karena di setiap lipatan-lipatan itu adalah pusatnya panas di badan kita. Pusat panasnya itu di setiap lipatannya. Nah, setelah dikeringkan, setelah semuanya ditempel beberapa menit, dan mama cek secara berkala airnya, cek jangan sampai dingin, mama harus tambahin lagi pakai air hangat lagi. Nah, setelah itu hindari memakaikan pakaian yang hangat, hindari memakaikan pakaian yang tebal atau pakai selimut, itu nggak boleh. Apalagi baju double. Baju itu cukup satu lapis aja. Lah, mah gimana dong? Itu kan anak lagi panas, gimana nanti kalau misalkan masuk angin? Gak bakalan masuk angin ya, Ma ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, terus udah gitu si dedenya dikompres, tangan sama kakinya kok dingin, gimana tuh? Mama jangan panik, jangan khawatir, itu tandanya si panas dede bayi itu panasnya akan naik lagi. Tapi jangan panik, mama bisa memakaikan kaos kaki, tapi sering dicek, jika kakinya sudah hangat lagi, kaos kakinya dibuka, jangan sampai terlalu kepanasan, nanti panas lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu gampang banget mama lakukan di rumah. Boleh sehari 3-4 kali lakukan di rumah ya. Oke, mudah-mudahan tips ini bisa membantu bahwa mama harus tahu kalau kompres itu yang benar adalah kompres hangat, bukan dingin ya. Mudah-mudahan mama bisa melakukannya di rumah dan si dedenya tidak sampai harus minum obat. Kemudian kalau misalkan 1-2 hari demamnya masih panas, 2-3 hari deh demamnya masih panas, mama harus cepat-cepat beli obat atau pergi ke dokter. Kenapa? Karena jika udah 3 hari panas, itu tandanya si dede udah kemasukan bakteri atau virus yang mengharuskan antibiotik masuk ke tubuhnya. Seperti itu.
gitu. Oke, baiklah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti Mama Ray masih akan membahas seputar demam nih. Lah, kok masih membahas seputar demam? Kenapa? Apa belum selesai? Udah selesai, cuman nanti demamnya itu disertai kejang. Tipsnya gimana sih cara-caranya mengatasi kejang demam di rumah sebelum dibawa ke dokter? Nah, mama kan bakal panik banget tuh. Sebelum berangkat ke dokter, mama harus atasi dulu gimana sih caranya kejang disertai demam itu. Nah, nanti Mama Ray akan kasih tips-tipsnya dengan mudah dan gampang tentunya ya. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.